Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Yulistiani, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Bekasi. Setelah melalui tahap praobservasi pada hari Jumat tanggal 19 Mei tahun 2023 kemarin dan tahap observasi pada hari Senin tanggal 22 2023 kemarin juga, maka rangkaian kegiatan coaching untuk supervisi akademik akan diakhiri dengan tahap pasca observasi. Dan hari ini saya kembali menghadirkan Ibu Nunung Maria Ulfa, guru kelas 4B dari SDN Karang Satria 04, yang bersama-sama nanti akan melakukan tahap pasca observasi. Baik, tidak berlama-lama, saya mulai saja. Assalamualaikum Bu Nunung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Nunung hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Yuli. Alhamdulillah. Bu Yuli sehat juga. Alhamdulillah sehat Bu. Oke. Baik Bu Nunung, hari ini kita ada kegiatan terakhir dari tahap coaching untuk supervisi akademik, yaitu tahap pasca observasi. Nah, kemarin kan Bu Nunung udah melakukan pra-observasi, kemudian saya juga kemarin sudah membersamai Ibu Nunung dalam kegiatan pembelajaran di kelas ya Bu, itu namanya tahapan observasi. Nah, hari ini kita mau ngobrol nih Bu terkait dengan yang kemarin sudah Ibu laksanakan gitu ya. Nah, siap Bu. Baik Bu Nunung, dari obrolan kita nanti nih kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan? Dari obrolan hari ini Bu Yuli, saya tuh berharap diskusi kita kali ini itu saya bisa mengetahui ya kekurangan atau kelebihan saya kemarin pada waktu saat pelaksanaan mengajar di kelas. Kemudian selain itu juga harapan saya bisa memunculkan ide-ide baru dari apa yang kemarin masih ada kendala waktu proses pembelajaran. Semoga kedepannya saya bisa lebih maksimal lagi dan bisa lebih baik lagi dalam pelaksanaan proses pembelajaran di kelas. Amin ya Bu. Oke, berarti tadi Ibu berharap setelah nanti kegiatan kita ini selesai, Ibu jadi semakin mengetahui bukan hanya kelebihan tetapi juga kekurangan Ibu ya pada saat menghadirkan pembelajaran. Kemudian jadi muncul ide-ide baru ya Bu ya tadi ya. Mudah-mudahan, amin. Baik. Saya lanjut saja Bu Nunung. Oke, silakan Bu. Saya ingin bertanya nih sama Bu Nunung terkait dengan proses pembelajaran kemarin Ibu. Gimana nih menurut Ibu proses pembelajaran yang kemarin sudah Ibu laksanakan? Kalau untuk proses pembelajaran yang sudah terlaksana kemarin, kalau dari segi perasaan tuh saya ada perasaan senang juga. Kemudian masih ada perasaan belum puas juga Bu. Senangnya itu ketika melihat bahwa anak-anak itu antusias mengikuti pembelajaran. Terus juga mereka merasa nyaman dan senang juga ketika kegiatan pembelajaran kemarin tuh waktu ada istilahnya menonton tayangan video, kemudian dia mengamati teks dan gambar. Terus ketika terutama adalah ketika pas kegiatan demonstrasi itu ternyata lebih antusias lagi. Oke, lebih perasaannya senang ya Bu ya, lebih banyak senangnya ya. Walaupun mungkin ada perasaan belum puasnya tadi ya. Kalau belum puasnya itu Bu Yuli, karena kemarin ketika saya melaksanakan pembelajaran kan untuk yang istilahnya visual itu kan saya menempelkan teks dan gambar ada di dalam dan luar kelas. Nah itu belum puasnya walaupun saya sudah merencanakannya ternyata masih tetap ada sedikit kendala, yaitu ketika kegiatan anak-anak melihat mengamati teks dan gambar di luar kelas itu karena kita kelasnya paralel ya Bu Yuli. Jadi ketika anak saya mengamati di luar kelas tuh ada anak kelas lain juga yang ikut keluar gitu. Maksudnya bahasa kita mah kalau bahasa anak sekarang kepo gitu. Jadi akhirnya anak saya agak sedikit terganggu. Oke, baik Bu Nunung. Intinya sih perasaannya senang dan puasnya. Jadi kalau saya bilang ini perasaannya kayak nano-nano ya Bu. Betul. Ada rasa senang, ada rasa kurang puasnya. Nano-nano. Kalau Betawinya mah gado-gado. Campuran. Baik Bu Nunung, nah terkait dengan proses pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan kemarin nih, kira-kira menurut Ibu apakah sudah sesuai dengan apa yang sudah Ibu rencanakan, yang sudah Ibu tuangkan dalam RPP? Maksud saya dari awal pembelajaran sampai dengan akhir, apakah itu sudah terlaksana semua Bu?
Alhamdulillah kalau dari proses pembelajaran yang saya laksanakan kemarin, dari kegiatan awal terus inti sampai kegiatan akhir semuanya berjalan dengan lancar Bu. Jadi dari proses pertama sampai akhir semuanya terlaksana walaupun masih ada sedikit beberapa kendala yang terjadi pada proses itu. Nah, terkait dengan kendala nih yang baru saja Ibu sampaikan, kira-kira kendala kemarin yang ditemui apa tuh Bu? Kalau kemarin kan alhamdulillah berjalan lancar ya dari awal sampai akhir. Kendalanya mungkin yang pertama itu ada siswa yang ada beberapa siswa yang masih perlu bimbingan dulu karena memang di kelas saya masih ada 2 orang siswa yang memang dia masih belum bisa, kurang lancar lah untuk membaca dan menulisnya, dan dia memang benar-benar butuh bimbingan dan juga waktu yang lebih dibandingkan teman-teman yang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kendala yang kedua Ibu Yuli, itu ketika pembelajaran di luar kelas biasanya kurang terkondisikan karena masih ada siswa di kelas lain yang istilahnya ikut ini juga, ikut kepo lah maksudnya, jadinya akhirnya agak sedikit mengganggu pembelajaran itu sendiri. Terus yang ketiga nih, biasanya Bu, di sekolah kita itu ininya Bu, daya dukung listrik biasanya kurang. Nah biasanya ketika saya menggunakan pembelajaran menggunakan proyektor, nah kendalanya biasanya daya dukung listriknya yang kurang. Kadang ketika proses pembelajaran sedang berlangsung tahu-tahu listriknya mati gitu, turun. Nah itu gitu Bu, kendalanya itu. Ya baik Ibu, jadi tadi kalau saya boleh tarik kesimpulan, kegiatan sebenarnya dari awal sampai akhir alhamdulillah sudah terlaksana semua ya Bu. Cuma mungkin tadi sedikit kendala, kalau saya bilang mungkin bukan kendala yang berarti ya, terkait dengan mungkin bagaimana mengkondisikan anak-anak, karena kita kan memang belajar paralel ya dengan teman-teman. Jadi ketika mungkin ada satu guru yang mengajarkan sesuatu yang agak berbeda, anak kelas lain kepo gitu istilahnya ya. Terus kemudian sama tadi waktu ya, waktu terlebih untuk siswa yang perlu bimbingan lebih daripada teman-temannya ya, terutama daya dukungnya ya. Oke, ya Bu, memang listrik itu jadi satu permasalahan kita bersama. Ya. Mudah-mudahan bisa terselesaikan nanti ya Bu ya. Boleh lanjut ya Bu. Silakan. Terkait dengan strategi-strategi pembelajaran yang kemarin Ibu sampaikan ke saya tuh pada saat kita diskusi tentang praobservasinya ya Bu, apakah strategi yang sudah Bu Nunung sampaikan itu semuanya sudah dilaksanakan pada saat pembelajaran kemarin? Iya. Kemarin saya waktu praobservasi itu ada strategi pembelajarannya, ya pembelajaran yang berdiferensiasi ya jadi ya. Ya itu saya istilahnya menyiapkan sarana belajar sesuai dengan kebutuhan gaya belajar siswa. Jadi istilahnya contohnya misalnya seperti yang misalnya audio visual, saya menayangkan video pembelajaran menggunakan proyektor. Kemudian bagi anak yang istilahnya visual, saya menempelkan teks atau gambar di dinding kelas maupun di luar kelas. Dan yang kinestetik memang saya kasih kebebasan terserah mau yang dia pilih audio visual ataupun mau teks dan gambar. Nah kebetulan dulu untuk proses pembelajaran kemarin berdasarkan kebutuhan murid, di kelas saya tuh tidak ada yang memilih untuk audio. Jadi saya tidak menyiapkan karena berdasarkan kebutuhannya tidak ada yang seperti itu gitu. Kemudian juga selain itu juga saya kemarin strategi pembelajarannya juga selain kebutuhan gaya belajar, saya juga mengembangkan untuk KSE ya, kompetensi sosial emosional buat siswa. Nah jadi saya berharap dengan pengembangan KSE ya di pembelajaran, jadi istilahnya kecerdasannya tidak hanya kecerdasan akademik, tetapi ada keseimbangan antara kecerdasan akademik dan sosial emosional, supaya nanti timbul lebih anak-anak lebih timbul rasa percaya diri, lebih bisa dia mempunyai
tanggung jawab gitu Bu, untuk Ada lagi? mengerjakan tugasnya. Ada lagi mungkin Bu Nunung terkait dengan Ya, strategi? strateginya selain tadi dua itu juga saya melakukan kemarin strategi menggunakan ini Bu Yuli, metode demonstrasi. Nah itu saya lihat anak-anak luar biasa antusiasnya gitu. Karena kemarin kan memang materinya menentukan berat benda ya Bu Yuli, menggunakan satuan baku dan tidak baku. Jadi memang mereka secara langsung, medianya pun mereka kemarin istilahnya ada timbangan istilahnya elektrik ya. Kemudian juga yang satuan tidak bakunya menggunakan gantungan baju pilih terus menggunakan 2 plastik. Nah mereka antusias gitu, jadi mereka menemukan sendiri gitu, mencari benda-benda yang ada di kelas atau yang mereka miliki yang dibawa dari rumah. Kemudian mereka melakukan demonstrasi menentukan berat benda melalui menggunakan tadi timbangan digital. Kemudian juga yang tidak bakunya dia menggunakan itu tadi gantungan dan 2 plastik gitu. Dan itu saya lihat benar-benar antusias karena memang kontekstual gitu, benar-benar dia istilahnya melakukan sendiri, terus benda-bendanya juga mereka yang memang ada di kelas gitu. Jadi saya lihat mereka lebih semangat, terus senang menjalaninya. Kemudian saya lihat juga lebih bermakna karena lebih terekam di ingatan mereka. Iya benar. Ketika kemarin membersama Ibu Nunung memang terlihat ya Bu bagaimana antusiasnya anak-anak, terutama ketika mereka mau mencoba melakukan metode demonstrasi ya, semua dikerahkan gitu loh, kemampuan mereka ingin mencoba. Jadi saya rasa ini pembelajaran yang benar-benar ke depan mungkin akan jadi pengalaman yang akan selalu mereka ingat ya. Dan benar-benar kontekstual. Luar biasa Bu Nunung ya. Oke Bu Nunung, boleh lanjut ya? Boleh, silakan Bu. Kira-kira nih Bu Nunung bisa nggak Bu Nunung menceritakan hal-hal baik apa atau hal memuaskan apa yang sudah Ibu rasakan ketika kemarin Ibu sudah melaksanakan proses pembelajaran? Kalau untuk hal-hal baiknya yang kemarin saya rasakan tuh ya alhamdulillah tuh proses pembelajarannya sudah berjalan sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan. Terus hal baik yang kedua juga alhamdulillah saya lebih merasa percaya diri Ibu ya, karena sebelum saya melaksanakan pembelajaran saya sudah melakukan diskusi praobservasi dengan Bu Yuli. Jadi saya lebih merasa percaya gitu, percaya diri saya lebih timbul maksudnya karena berdasarkan tadi udah coaching praobservasi. Kalau boleh kaitkan ya Bu, maksudnya kalau kita pakai rentang nilai nih ya, kira-kira nih tingkat kepuasannya Bu Nunung gitu ya dari kemarin hasil belajar gitu, kalau dilihat dari rentang 0 sampai 10 nih, kira-kira Bu Nunung nilai kepuasannya udah sampai di mana nih? Kalau nilai kepuasan sendiri sih ya memang masih banyak kekurangan Bu, tapi berdasarkan apa yang sudah saya laksanakan kemarin, kalau berdasarkan apa yang sudah saya laksanakan, berdasarkan apa yang saya rasakan, kemudian juga jadi saya berpikir bahwa untuk rentang yang saya capai ya insya Allah antara 8 sampai 9 Bu, karena pembelajarannya kemarin saya laksanakan yang sudah direncanakan semua berjalan dari awal sampai akhir, terus juga tuntas walaupun ada sedikit kendala, tapi maksudnya tidak begitu berarti mengganggu proses pembelajaran yang sudah direncanakan. Ya Masya Allah ya Bu Nunung ya, memang terlihat kemarin itu proses pembelajarannya walaupun memang media yang sudah Bu Nunung siapkan banyak, semua terkondisikan dengan baik ya Bu. Dan tadi Bu Nunung bilang Bu Nunung jadi lebih percaya diri ya pada saat memberikan materi kepada anak-anak. Dan rentang nilai yang sudah Ibu sampaikan tadi itu sudah cukup luar biasa ya Bu. Yang mudah-mudahan mungkin ke depan bisa lebih ditingkatkan lagi, kalau boleh sampai 10 ya Bu. Insya Allah. Walaupun memang manusia nggak pernah ada puasnya ya Bu. Mudah-mudahan bisa terus memacu diri supaya lebih baik. Lanjut aja nih Bu Nunung. Oke, silakan Bu. Dari yang Ibu sampaikan tadi terkait dengan hal-hal baik yang sudah Ibu rasakan, kira-kira nih ada lagi nggak hal lain yang dapat dipertahankan ke depan? Atau mungkin ada hal-hal yang kira-kira menurut Ibu kayaknya harus Ibu perbaiki lagi nih terkait dengan pada nanti proses pembelajaran yang akan Ibu berikan kepada anak-anak? Iya. Kalau apa yang ingin saya pertahankan terus diperbaiki ke depan, kalau untuk yang saya pertahankan
mereka mungkin akan menggunakan metode demonstrasi. Karena biasanya kan kalau matematika itu adalah sesuatu yang menjadi momok gitu. Anak-anak takut kalau belajar matematika. Kebetulan memang kemarin pembelajaran matematika menentukan berat benda. Nah itu ketika saya melakukan dengan metode demonstrasi, terus juga menggunakan alat dan media yang memang ada dan mereka kenal gitu, yang mereka istilahnya sudah ketahui. Jadi saya lihat tuh lebih kontekstual dan mereka nyaman, kemudian senang. Jadi itu insya Allah akan saya pertahankan untuk ke depan. Nah kemudian juga itu juga untuk kebutuhan belajarnya Bu, menyiapkan pembelajaran sesuai gaya belajar siswa. Nah itu juga insya Allah akan saya pertahankan juga ke depan. Kemudian juga yang saya perlu perbaiki dari diri saya tentunya adalah saya akan terus meningkatkan kompetensi pada diri saya. Salah satunya adalah saya akan mengikuti seminar, diklat gitu, baik itu istilahnya yang disediakan oleh pemerintah ataupun dari luar. Nah itu untuk meningkatkan kompetensi saya. Tentunya diklat dan seminar yang saya ikuti adalah yang berhubungan dengan profesi saya sebagai guru. Ya, oke, baik Bu Nunung. Berarti tadi yang akan tetap Bu Nunung pertahankan adalah menghadirkan pembelajaran yang kontekstual buat anak-anak ya. Contohnya seperti metode demonstrasi kemarin itu sudah Ibu laksanakan dan ternyata berhasil gitu ya. Anak-anak sangat antusias. Kemudian juga Bu Nunung akan terus mempertahankan atau mungkin menghadirkan pembelajaran berdiferensiasi ya. Kemarin itu saya lihat memang kontennya sudah berdiferensiasi ya Bu. Ada Ibu sudah mempersiapkan untuk anak-anak yang gaya belajarnya visual, kemudian kinestetik ya. Nah itu kayaknya sudah luar biasa ya Bu Nunung ya. Terima kasih Bu Yuli. Ya, dan hal yang masih akan Ibu perbaiki lagi ke depan mungkin adalah meningkatkan kompetensi diri ya Bu ya. Nah tadi rencananya Ibu akan mengikuti seminar atau webinar atau apapun itu nanti yang terkait dengan peningkatan kompetensi sebagai seorang guru ya Bu ya. Nah kira-kira nih Bu Nunung, saya mau tanya tadi terkait dengan perbaikan ke depannya, kapan nih rencananya Ibu akan mulai? Ya, rencananya Bu Yuli kalau perbaikan, kalau misalnya yang memang bisa langsung gitu, contohnya kayak misalnya untuk pembelajaran kendala tadi di luar gitu, ada gangguan dari kelas lain, mungkin saya akan mulai besok Bu Yuli, karena saya itu kan misalnya yang memang bisa langsung saya lakukan, bisa cepat saya lakukan, karena istilahnya saya akan melakukan diskusi langsung dengan rekan guru satu paralel gitu, supaya pembelajarannya lebih kondusif gitu, tidak terganggu dengan kelas lain. Kalau yang untuk seminar ataupun diklat ataupun pelatihan apapun itu Yuli, nah itu saya nanti akan melihat waktu dan misalnya kegiatan seminar apa yang memang ada dan sesuai dengan profesi saya sebagai guru. Ya. Jadi yang paling utama yang bisa Bu Nunung lakukan langsung adalah mungkin koordinasi dengan teman-teman rekan guru ya, terutama yang paralel terkait dengan pembelajaran agar lebih kondusif. Terus selanjutnya mungkin mengikuti berbagai kegiatan seminar, kan sekarang mah memang banyak ya seminar-seminar yang online maupun offline ya. Jadi itu satu peluang buat kita untuk meningkatkan kompetensi diri. Ada lagi satu lagi kalau kendala tadi misalnya tuh Bu Yuli, kita kan daya dukung listriknya kurang. Nah itu juga saya kayaknya harus itu juga mau melaksanakan secepatnya juga, maksudnya melakukan koordinasi dengan teman satu paralel. Maksudnya ketika saya misalnya menggunakan proyektor, berarti saya harus diskusi dengan teman-teman. Maksudnya jadi penggunaannya tidak secara berbarengan. Jadi istilahnya bergantian supaya ketika saya menggunakan itu bisa maksimal, listriknya tidak turun. Iya baik, benar. Ya memang harus dikondisikan Bu ya, benar gitu ya. Kita mencoba untuk memaksimalkan yang ada di sekolah, alat-alat yang ada di sekolah dengan mengurangi sedikit kendala. Baik Bu Nunung. Nah mungkin ini dari yang tadi kita sampaikan ya Bu Nunung kan sudah istilahnya sudah saya coaching loh ya Bu Nunung ya. Gimana nih perasaannya Bu Nunung setelah saya coaching terkait dengan praktek mengajar yang sudah Ibu lakukan kemarin? Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Kalau perasaan saya kan setelah di coaching itu saya lebih perasaan apa ya? Lega, ada ibaratnya tuh lega gitu.
Karena istilahnya apa ya, dari proses coaching ini saya jadi tahu gitu Bu Yuli, bahwa proses pembelajaran saya kemarin itu memang masih ada kekurangannya. Jadi saya bisa mengetahui kekurangan saya pada proses pembelajaran kemarin. Terus juga saya bisa mengetahui kelebihan saya waktu proses pembelajaran kemarin. Saya jadi bisa tahu mana yang harus saya perbaiki dan mana yang saya harus pertahankan, dan apa sih yang saya harus lakukan ke depan. Itu Bu Yuli. Baik Bu Nunung ya, lega yang pasti ya Bu ya, Lega. itu kata-kata kuncinya Iya. lega gitu, karena jadi akhirnya kita tahu kekurangan dan kelebihan Iya. kita. Kekurangan itu bagaimana kita nanti mengatasinya, Mengatasinya, kelebihan itu yang kelebihannya. harus kita tetap pertahankan ya Bu ya. Iya. Baik Bu Nunung, luar biasa sekali hari ini. Iya. Saya doakan semoga apa yang Bu Nunung rencanakan tadi terkait dengan hal-hal yang masih akan Ibu perbaiki ke depannya, Iya, Bu. untuk pembelajaran terutama untuk murid-murid kita ya Bu Nunung bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya, dan selamat melanjutkan aktivitas hari ini Bu Nunung. Terima kasih Bu Yuli sudah diberikan masukan, maksudnya sudah dikoci. Jadi saya merasa lebih lega. Mudah-mudahan saya bisa ke depannya bisa lebih baik lagi untuk proses pembelajaran di kelas. Sama-sama Bu Nunung. Iya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.